Oke, hari ini kita bahas terkait dengan public folder dan route ya. Jadi masih mempelajari di awal tuh belajar route dulu ya. Minggu depan mungkin kita masuk ke kalau nggak ke template blade-nya atau ke controller-nya ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa ya, eh, kita remind kembali yang kita pelajarin minggu lalu ya. Jadi minggu lalu sudah belajar beberapa hal ya. Pertama cara kerja akses web berbasis MVC, ya kan? Siapa yang mau cerita nih? Kemarin gimana cara kerjanya? Kalau dibandingkan dengan yang native, kemarin kan kalau native kan langsung ya. Kalau misalnya buka halaman utama itu kan index.php misalnya. Tapi kalau MVC kemarin gimana? Siapa yang mau jelasin? Salah satu. Nggak ada volunteer nih ya, harus ditunjuk terus ya. Oke, ada? Pak, saya boleh, Pak. Ya, silakan Aryo. Eh, Sesuai kuliah yang kemarin, Mm-mm. kalau kerja web berbasis MVC, pertama Mm-mm. saat memasuki web diarahkan ke halaman indeks. Setelah dari halaman indeks melakukan login, maka akan terkonek, MVC-nya akan mengeluarkan untuk ke controller, dari ke controller baru ke view, nanti balik dari view ke controller, baru dari controller ke modelnya. Baru nanti ditampilkan semua data yang berkaitan dengan punya kita, Pak. Oke, makasih untuk Aryo. Ada yang lain? Mungkin siapa nih? Saya jadi nggak tahu nih yang mana kom A, mana kom B ya. Oke, mungkin saya minta ini nih si siapa ya? Si Ade, coba Ade. Masih ingat nggak Ade? Ade Bunga. Cara kerja MVC kemarin gimana? Kalau kita misalnya buka suatu website, apa yang terjadi di belakang layar? Gimana deh? Ada yang nggak respon? Atau Edward deh. Gimana buat? Circle-nya buat? Eh, yang saya ingat Pak, kalau menggunakan MVC, pengguna kan merequest dulu eh, dari ke server, terus dari server di belakang akan diproses eh, apa namanya, diproses misalnya pengambilan data-data dari database, terus nanti dari modelnya dikasih ke controller, dan controller nanti akan kasih ke view, nah nanti akan direspon ke pengguna. Seperti itu, Pak. Oke, kasih ya. Jadi tadi dari Aryo sama dari Edward ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi awalnya nanti silakan lagi lihat diagram yang kemarin ya, yang kemarin saya buat. Jadi tadi setelah pengguna melakukan request, sebenarnya itu ditangani oleh route dulu kan. Kan di route kan disimpan tuh beberapa alamat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita akses halaman utama akan dialihkan kemana gitu kan. Kan di route itu ada identifier kemarin sih jasanya. Nah, jadi dari route dia akan teruskan nanti ke controller. Nah, controller akan cek halaman ini butuh data nggak dari database. Kalau misalnya butuh data, dia akan teruskan ke model. Ya, jadi dari controller dialihkan ke model. Nah, model akan ngambil datanya dari database. Atau misalnya kalau misalnya kita mau daftar misalnya ya, mau registrasi, itu kan butuh ke database kan ya. Nah, kontrol akan ngontek ke model.
ini ada yang memasukkan data nih, gitu ya. Nah, itu juga sama ya. Baik kita nanti mau nyimpan data atau mau ngambil data, si controller nanti komunikasinya ke model. Ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil data, tadi balik dulu ya, kita akses ke route dia akan tentukan alamatnya kemana, ya filenya ada di mana, atau controllernya kemana. Kemudian controller akan mengambil data ke database, ya. Jadi database maka akan diteruskan ke view. Oke, jadi alurnya seperti itu ya. Jadi nggak langsung dia ke file seperti yang kita belajar PHP native dulu ya. Langsung ke file index atau langsung ke file hubungi.php misalnya ya. Jadi semuanya melalui route dan controller dulu. Ya, mereka yang bagian itu yang nanti paling banyak perannya ya. Terutama controller yang dia menghubungi model untuk ngambil data, dan dari data yang sudah ditarik dari model diteruskan oleh controller ke view. Oke, itu cara kerjanya. Kemudian kemarin ada perintah membuat project Laravel. Siapa yang masih ingat kemarin buat projectnya gimana perintahnya? Ada? Sebenarnya saya kemarin lupa ya, ada satu cara lagi kemarin yang untuk buat project ya. Ada yang masih ingat nggak? Ini malu-malu karena gabung kelasnya atau gimana nih? Vita, gimana Vita? Vita Saryani. Kemarin buat projectnya gimana perintahnya? Buat project Laravel. Masih ingat nggak? Atau siapa nih? Ferdi. Ini jadi saya absen semua ya jadinya. Vita nggak respon, Adi Bunga nggak respon. Komtingnya lagi deh, Gary. Gimana, Ger? Perintah buat project Laravel gimana kemarin, Ger? Halo? Gary? Ya, Pak. Gimana kemarin perintah membuat project Laravel? Kalau nggak salah dari CMD nanti dibuat komposer create project create, udah lupa juga Pak. Iya ya, kepanjangan ya perintahnya ya. Iya Pak. Ya, komposer spasi create project ya, create this project spasi Laravel /Laravel. Nanti yang /Laravelnya bisa diganti dengan versi tertentu ya. Spasi nama projectnya. Ya memang itu kepanjangan ya. Nanti kalau kalian mau nanti ada cara yang kedua ya. Nanti kita coba lah ya. Oke. Nah, kemudian ada perintah menjalankan project Laravel. Nah, kalau projectnya sudah kita siapkan ya, tadi instalasi yang pakai Composer create project Laravel nama projectnya. Terus kita mau jalankan nih, perintahnya apa kemarin? PHP Artisan Serve, Pak. Ya, PHP Artisan Serve ya. Nanti tinggal dibuka di browsernya pakai IP localhost ya 127.0.0.1.28.000 portnya atau pakai localhost 28.000 ya. Oke, hari ini kita bahas belum masuk ke bagian manapun ya. Mungkin lebih tepatnya masih di seputaran view ya. Walaupun di sini masih banyak peran di route nanti. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak, itu gimana udah buat satu dokumen atau buat satu halaman mau konekkan ke CSS, gimana caranya? Kemarin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, hari ini kita bahas ya. Nah, terkait dengan public folder, nanti ini kaitannya nggak cuma ke dua ini aja ya, yang lain juga bisa ya. Boleh nanti ke fonts atau nanti ke image ya. Nah, public folder CSS dan JavaScript. Oke, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, kalian bisa install extension
Ini ada 2 extension yang nanti mungkin bisa kita gunakan. Ya, yang pertama namanya Laravel Blade Snippets. Yang kedua nanti Lorem Ipsum. Ya, jadi kalau yang pertama nanti ini mungkin kaitannya ke perintah-perintah yang berkaitan dengan Blade Laravel. Kalau yang kedua nanti extension ini kita bisa generate Lorem Ipsum langsung menggunakan perintah nanti di Visual Studio Code ya. Ini bagi yang menggunakan Visual Studio Code. Kalau yang lain saya kurang tahu ya kalau misalnya extension-nya ada ya. Mungkin kayak Atom, yang pakai Atom mungkin bisa juga install ya. Mungkin ada juga Lorem Ipsum. Oke, untuk memudahkan memasukkan Lorem Ipsum. Oke. Nah, ini biasanya berupa teks ya, random text sebenarnya. Sebenarnya bukan random juga ya. Ini bahasa Latin yang mungkin biasanya digunakan di beberapa website ya, baik itu yang untuk template ya, atau di project web yang memang apa namanya kontennya itu bukan yang real ya. Lebih tepatnya digunakan biasanya untuk melihat bagaimana tampilan fontnya, kemudian dari tata letaknya gitu ya. Jadi bukan dari isinya ya. Jadi kalian jangan heran kalau misalnya nanti mungkin download template atau misalnya download suatu website ada kalimat-kalimat seperti ini ya, Lorem Ipsum, Dolor si Amet dan seterusnya ya, itu bahasa Latin. Ada artinya ya. Kalau kalian cari di internet mungkin ada artinya itu. Ya. Oke. Jadi ini 2 nanti bisa kalian install di Visual Studio Code yang bagi pengguna Visual Studio Code ya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya install Laravel Blade Snippets ya, jangan lupa ini ada settingan tambahan ya. Kalau shortkey-nya ketikkan aja tekan Ctrl plus ini ya, tanda koma ya. Masuk ke setting. Nanti di setting nanti ada bagian extension. Kemudian Blade configuration-nya jangan lupa dicentang nih, enable format Blade file. Oke, ini hanya settingan aja. Oke. Nah, ini kemarin tampilan dari halaman indeks Laravel ya. Atau yang halaman indeksnya yang root-nya itu ya, slash-nya itu kita diarahkan ke satu halaman namanya welcome.blade.php ya. Nah, ini isi dari welcome.blade.php. Nah, sekarang kita akan coba ubah ya. Kita akan ganti. Ini sambil saya nerangkan, kalian juga sambil praktek ya. Kalau saya udah saya buat sebenarnya ya. Jadi bisa kalian buka. Nah, coba buat satu, hapus aja isinya ya. Isi dari welcome.blade.php. Atau kalau nggak mau dihapus, silakan diganti dengan file yang lain. Nanti tinggal diganti di routing-nya ya. Nah, ini saya buat halo dunia ya, seperti yang terlihat di layar. Oke. Nah, nanti kalau sudah, kalau kita jalankan ya otomatis yang tampil bukan seperti yang tadi ya. Yang tampil seperti ini, halo dunia ya. Sama seperti yang kita buat. Ini satu, apa namanya, di baris 10 ya, header 1. HTML biasa sih sebenarnya ya. Oke. Masing-masing dicoba ya. Oke, nanti sedikit. Nah, sekarang kita akan coba untuk koneksikan ke CSS ya. Nah, ini kaitannya nanti di public folder ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buat satu file CSS di folder public. Ya, di layar saya buat namanya blog.css ya. Ini saya buat. Terserah kalian sih namanya apa ya. Saya buatnya blog.css ya. Ini contoh aja. Jadi kalau misalnya kalian masukkan kode CSS body background color dark blue misalnya atau background color black misalnya ya, terserah apa nama settingan dari backgroundnya nanti. Kemudian color white ini color untuk teksnya ya. Jadi disesuaikan layar gelap
teksnya terang gitu ya. Jangan layar gelap, teksnya gelap ya, nggak nampak. Oke. Nah, kalau sudah nanti buat kode CSS seperti ini. Nah, berikutnya apa? Berikutnya ya sama seperti yang kita pelajari di semester 1 ya. Kita tambahkan kode HTML untuk tautan kode CSS eksternal. Ya. Kalau masih ingat dulu ada apa namanya? Ada inline gitu ya. Kemudian ada yang eksternal. Ada apa satu lagi? Saya lupa istilahnya. Ya. Jadi langsung aja di line 8 ya, lihat di welcome.blade.php, tambahkan link rel, style sheet, blog.css ya. Nah, file CSS-nya letakkan di public. Ini di folder public. Oke, nah kalau sudah tinggal kita running aja ya. Kalau kita buka tadi localhost 8000, maka akan muncul halo dunia, tulisannya warna putih, background-nya warna biru gelap ya. Tergantung kalian settingnya warna apa di sini ya. Kalau tadi kalian setting di sini warna hijau ya warna hijau lah dia ya. Nah, itu dulu. Oke. Ada yang udah coba? Oke, coba dulu lah ya, 2 menit ya. Kemarin soalnya ada yang nanya. Memang ini nanti juga ada satu challenge untuk kalian ya. Gampang sih sebenarnya ya. Oke, saya teruskan dulu. Jadi setelah ini saya minta 1 atau 2 orang ya. Atau boleh sekarang. Siapa yang udah selesai mungkin boleh sharing. Ya, ini hanya contoh aja. Ya, balik lagi kalau CSS kalian bisa explore sendiri. Atau kalau mau coba tes Saya, siapa? Daniel, boleh Daniel. Saya stop dulu ya. Oke, silakan Daniel. Daniel apa? Siapa? Ivan ya? Daniel atau Ivan Ivan doang, nih? Pak. Ivan doang, silakan. Sampai Hello World aja kan, Pak? Iya, lewat aja. Sampai CSS-nya tadi. Bisa? Udah, Pak. Nah, dia. Nah, ini udah jadi ya. Oke. Ya, berarti udah berhasil Udah, konekkan ke CSS-nya. udah, Oke. udah nampak belum, Pak? Udah nampak. Baru untuk query-nya sendiri seperti ini, Pak. Oke. Oke, iya. Ya. Oke, makasih untuk Ivan. Tadi saya lihat yang dikotain Daniel. Oke. Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sama halnya dengan CSS. Ya. Kita juga bisa mengkoneksikan dengan JavaScript ya. Nah, tinggal ditambahkan aja satu file namanya blog.js. Ini contoh aja ya. Saya tambahkan seperti ini. Satu file namanya blog.js, kemudian di dalamnya saya buat satu variabel dengan nama ya, namanya nama ya. Variabelnya ini pakai let ya, bisa pakai var, boleh pakai let. Kemudian nanti ada prompt, hai nama kamu siapa. Kemudian kalau kita input dan kita tekan OK, maka akan muncul alert selamat datang di blog saya. Nama ya, siapa tadi yang diinput disimpan di variabel nama ini ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal dijalankan ya. Terlebih dahulu jangan lupa ya untuk menautkan kode JavaScript-nya di bagian head atau di bagian body juga boleh. Mudah-mudahan masih ingat ya gimana cara nautkannya. Ya, tambahkan kode HTML untuk tautan kode JavaScript-nya. Ya, kemudian jalankan. Ada yang udah bisa?
Jadi nanti kalau misalnya kita buka filenya, maka nanti akan muncul langsung prompt ya. Begitu kita buka nanti localhost di 28.000, maka akan muncul prompt yang akan menanyakan, "Hai, nama kamu siapa?" gitu ya. Kemudian kita isi, kita input suatu nilai, maka nanti kalau kita oke-kan muncul alert, "Selamat datang di blog saya," ya. Oke. Siapa yang udah selesai? Saya, Pak. Ya, boleh. Boleh Edward share ya. Ini masih dasar ya. Kita belum pelan-pelan belajarnya. Sudah nambah, Pak. Belum, masih loading kayaknya. Bentar ya. Oh. Oke. 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 Ya, kayak gitu ya. Yang kayak dibuat si Edward. Oke. Ya, jadi nanti kaitannya kalau folder public ini semuanya ya, nggak cuma JavaScript, nggak cuma CSS, ya, gambar juga ya. Nanti kalau masukkan gambar boleh di sini buat foldernya, misalnya folder images atau gambar ya. Atau kalau memasukkan font ya, mau ganti font juga boleh ya di public ini. Oke. Nah, ini ada challenge ya untuk kalian. Nah, sekarang coba kalian masing-masing lah ya. Ini nggak harus ini yang diambil, tapi terserah nanti mau template apa yang mau diambil. Kalian coba download satu template, terserah templatenya dari mana ya. Ini salah satu websitenya aja, templatemo ya, templatamo.com. Kalau ada yang lain silakan, nggak saya batasin. Nanti coba download templatenya ya. Biasanya sih kalau di template itu contoh kalau di sini ya, ini saya ambil yang di Templatamo ini, yang ambil ini 553 extra block ya. Biasanya di dalamnya ada beberapa file, ada file index HTML, ada file apa ya, about atau contact gitu ya. Mungkin ada 3 atau 4 file HTML-nya. Oke. Nah, ini kalian terserah ya, satu file aja nggak masalah sih. Landing page saja ya, halaman indeks. Ya. Nah, kalian coba tes ya, buat nanti satu halaman berserta root-nya. Misalnya nanti ini saya buat jadi nanti saya akses seperti ini. Contoh aja ya, saya akses nanti localhost misalnya ya, di 28.000 Templatamo gitu ya, Templatemo misalnya. Ya. Maka nanti akan terbuka satu file index yang nanti berisi template yang udah jadi ya. Oke. Tampilannya nanti kurang lebih kayak ini. Ini udah jadi sih. Nah, kayak ini nih. Ya. Oke. Nah, coba dites masing-masing ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. 5 menitan. Nah, buat satu root, namanya terserah ya, nggak harus ini sih namanya ya. Misalnya kalian buat blog saya misalnya, atau blog web blog misalnya ya, terserah. Nah, download dulu template-nya. Dari mana aja boleh ya, nggak harus dari web yang saya share. Saya hanya mau melihat gimana cara kalian memanage filenya dan juga menampilkan satu halaman saja ya. Kalau mau buat 2 atau 3 juga boleh ya. Ya, silakan.
Gimana? Udah? Siapa yang mau Saya sharing? Ya? Iya, Pak. Oke, ntar saya stop ya. Oke, silakan. Ferdi. Ferdi kenapa? Tar ya, siap ini ya, Fer. Oke, coba Daniel. Cuma gini, Pak. Belum ada gambarnya saya sisipkan, Pak. Dia. Masih kosong. Kenapa gambarnya nggak ada? Proyeknya gimana? Coba tengok. Di editor kamu gimana? Kalau oke. Baru nyisipkan CSS sama JS-nya, Pak. Sama font-nya. Oke. Untuk gambarnya kayaknya belum apa. Oke. Nah, Fix. sebenarnya coba lihat tadi mana publiknya? Public source-nya. Iya, sebenarnya nggak harus kayak gini ya. Jadi gini bisa, tapi kan dia nggak termanage dengan rapi ya. Nggak apa-apa sebenarnya kalau mau Daniel masukkan foldernya langsung kemari, ya. Copy aja langsung Nggak foldernya apa-apa ya? kemari, nggak apa-apa. Jadi kayak folder CSS atau folder JS atau folder image, kopikan aja kemari ke folder public ya. Copy paste gitu ya. Oh, saya pikir bakal bermasalah, Pak. Saya enggak. Nggak bermasalah. Oke. Terima kasih untuk Daniel ya. Ada lagi yang lain? Ada yang mau Ayo, sharing? Pak. Siapa? John Yang sedang angkat tangan, Pak. Dia ya, jawab, Pak. silakan. John, siapa? Enggak nampak namanya nih. 2058 ya. Johansson. Ya, silakan Johansson. Ya, Johansson pakai apa nih? Identifiernya pakai apa? Index ya. Nah, oke. Gimana ininya? Coba saya lihat di editornya gimana. Public, kamu buatnya, oke. Halaman index, mana tadi? Meeting ya? View meeting. Nah, view meeting. Meetingnya mana? Diffuse. Oke. Coba buka meetingnya. Oke. Yang di atas kemana dia? File sheet, aset. Oke. Oh, kamu masukkan ke aset semua ya berarti ya? Di folder aset ya? Coba lihat folder asetnya. Mana dia? Iya, Pak. Masuk ke aset ini. Mana coba buka. Oh, di situ ya. Oke. Ya, boleh juga ya. Diletakkan di situ juga boleh. Yang penting ini di dalam public ya. Kalau diterapkan di dalam public, tinggal panggil ininya aja, lokasinya di mana gitu ya. Jadi nggak harus dimasukkan filenya di dalam public ya. Tadi kayak Daniel masukkan semua, jadi rame nanti ya. Nggak apa-apa nih misalnya dalam folder ya kayak yang dibuat siapa nih Johansson ya. Oke, makasih untuk Johansson ya. Oke, bagi yang lain gimana? Ini Ferdi gimana masalahnya Fer? Kalau saya nggak bisa jalan ya? Kenapa nggak jalan localhost-nya? Oke. Coba saya share screen-nya. Kenapa nggak jalan localhost-nya? Izin Pak, boleh saya share screen aja, Pak? Boleh. Bentar ya. Oke. Saya stop dulu lah. Oke, silakan. Silakan, Ferdi.
Udah kelihatan atau belum, Pak? Udah. Ferdi udah jalankan pakai perintah artisan belum? Oh, udah sih, Pak. PHP artisan serve. Harusnya masuk ke ini dulu, ke project-nya. Project Ferdi ada di folder mana? Ini, Pak, lagi saya buka project-nya, Pak. Ya. Nah, project-nya ini ada di mana nih? Lokasinya di mana? Itu kan masih di C ini ya. Di user, Pak. Di C user lagi. Iya, Pak. Usernya 2 kali ya. Ya udah, coba buka di command prompt-nya. Ya. Oke, di situ. Ya udah, masuk aja cd spasi project. Jadi spasi project. Nah, kemudian apa? PHP artisan serve ya. Artisan. Iya. Kenapa nggak ada ini ya? Nggak ada tanda-tanda. Harusnya dia ada. Coba deh dibuka deh. Kenapa kayak gitu ya? Kalau nanti nggak bisa, coba diulangi aja buat projectnya. Refuse to connect ya. Kemarin bisa? Minggu lalu? Minggu lalu bisa, Pak. Bisa ya. Itu kayaknya nggak jalan itu. Apa perlu saya buat lagi, Coba Pak? Ctrl C. Ctrl C dulu. Ctrl C langsung di sini, Pak. Iya ya, di situ. Nah, itu jalan. Itu jalan. Coba. Agak lambat apa ya? Nah, Iya, itu Pak. jalan. Ya. Kayaknya agak lambat ya. Nah, ini kenapa nih? Template not found. Routingnya udah dibuat belum? Oke, saya coba inilah ya. Saya coba demokan lagi lah ya. Mungkin bagi yang... Oke, Terima kasih, udah Pak. aman ya, Fer? Aman, Pak. Aman. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, buat yang mungkin nggak mau ribet ya. Ini udah pernah sih saya apa namanya? Saya buat ininya ya. Saya buat apa nggak layar saya? Nampak ya? Ini layar Nampak, Pak. layar comment form kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak, iya. Oke. Dulu udah pernah saya iniin kan ya. Bisa kalian buat pakai notepad ya. Kalau misalnya nggak mau ribet. Kalau saya di situ D.2 ya. Kemudian CD kebetulan saya di project ya. CD project. Ini ibaratnya kayak buat runningnya lah ya. CD project N gitu ya. PHP artisan serve gitu ya. Nah, nanti disimpan ini kodenya yang pakai Windows ya. Kalau yang pakai Linux, yang pakai Mac OS saya nggak tahu ya. Tinggal di save as ya, terserah mau simpan di mana, mau simpan di desktop boleh, mau di mana-mana juga boleh ya. Yang pasti ini pilih all files, nanti ini pilih pakai ekstensi .bat ya, .bat BAT. Jadi misalnya saya buat running project Laravel misalnya. Ya, ini saya simpan di desktop aja. Ya, jadi nanti ke drive D, kemudian dia langsung masuk ke CD project dan langsung menjalankan PHP Artisan Serve. Ya, dari Visual Studio Code juga bisa. Jadi kalau nanti saya matikan ini ya, Ctrl C, exit. Kalau saya jalankan, ini error.
nanti di layar ada ini nih, ya, running project ini. Saya klik aja 2 kali. Dah, harusnya udah bisa jalan ya. Oke. Ya, bisa kayak gitu juga kalau misalnya mau cepat, jalankannya juga bisa ya. Oke, untuk yang tadi, bagi yang mungkin belum tahu caranya, tadi ada template demo ya, templatamo. Nah, pilih salah satu di sini, yang mana template yang mau diambil ya, terserah yang mana ya. Nanti di-download kan filenya .zip kan ya. Kalau sudah .zip nanti diekstrak ya. Tadi saya buka di sini. Saya contohin di tempat saya, project ya. Mana project? Project, nggak ada project. Ini ya. Nah, di sini ini tadi filenya ya. File templatemo 553 extra block ya. Nah, silakan aja diekstrak foldernya. Saya udah ekstrak jadi satu folder kayak gini. Ya, di dalamnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 folder. Sama ada 4 file ya. Udah di-copy aja ini semua foldernya. Ya, kalian copy, nanti tinggal dimasukkan. Terserah sih, masukkan. Yang penting di dalam folder public ya. Tadi ada yang masukkan ke aset juga bisa. Ya, atau di sini juga bisa. Ya, saya tadi masukkan di folder public. Ini dia semuanya ya. CSS, font awesome, image, JS, sama videonya. Oke, seterusnya di sini ada satu file tadi kan ya. Di template demonya ada 3 file ya, ada 4 sorry. About, contact, index, post ya. Kan masing-masing punya tampilan yang beda-beda ya. Buatnya kayak gini ya. Kemudian kontaknya juga beda ya. Atau postingnya juga beda ya, bagian post. Ini ada videonya yang tadi ya. Tadi saya contohkan indeks ya, karena bisa ngambil satu file indeks. Ya, dikopikan aja. Bisa dimasukkan ke project-nya, ke bagian resources, kemudian views ya. Ya, terserah namanya apa. Mau buat folder juga boleh ya. Ya, jadi buatnya di folder ya. Ini index.py saya tampilkan di ini ya. Ini saya buat di folder lagi di dalam views ya, ada about, ada kontak, ada index.py ya. Dan jangan lupa ditambahkan routingnya ya. Routingnya di sini tadi saya buat kasih nama template demo ya. Ini nanti dia akan mengarah ke view folder template demo kayak ini dan ke index ya. Tadi saya buat namanya index.php. Saya rename ya. Tadi namanya kan index.html ya. Saya rename jadi index.php. Tinggal dipanggil ini URI-nya ya. Kalau dipanggil URI-nya jadinya tadi kayak gini. Templatamo ya. Templatemo. Namanya agak aneh. Templatamo. Nah, itu balik saya. Oke. Ya, jadi udah jalan ya. Ini pun nanti kalau mau pakai template yang ini juga bisa ya. Ini kan masih statis, tinggal diganti-ganti kalau mau buat dinamis. Sama seperti kemarin ya. Oke, jadi itu tadi untuk public folder ya. Harusnya nggak ada masalah. Nanti bisa latihan lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian route ya. Di sini nanti mungkin ada beberapa yang kaitannya juga nanti ke controller. Ya. Nah, kita buat dulu satu
kita edit dulu yang tadi ya. Kita edit dulu file CSS yang tadi. Ya mungkin dari kalian bisa ikutin aja ini dulu ya. Nanti yang lain bisa disesuaikan. Kalau boleh tambahan tebakan silakan. Nanti saya buat kayak tampilan post kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini sih ya. Berita pertama, berita kedua, berita ketiga. Ini belum pakai template ya, masih biasa ya. Jadi nanti di sini ada background color white, warna putih, tulisannya nanti warna yang agak-agak abu-abu gelap ya, jurus ke hitam. Kemudian nanti lebarnya maksimal 600 px. Nanti dibuat margin auto, otomatis dia berada di tengah kayak tadi, kayak ini ya. Ini lebarnya 600. Kemudian untuk tuh hurufnya pakai sans serif. Ya, paragraf jarak per barisnya itu 1,5 ya. Terserah nih nanti mau diganti 16, 175 silakan. Kemudian di sini ada artikel plus artikel, ini untuk setting apa namanya custom style untuk artikel yang kedua dan seterusnya ya, bukan untuk artikel yang pertama ya, tapi untuk artikel yang kedua dan seterusnya. Oke, margin topnya 3 rem, berarti dari sini ke atas. Ini ya. Dari sini sebenarnya ini ada padding, ada border top ya. Ini border top 1px yang ini, garis ini. Kalau kalian lihat di sini ada garis ya, warna abu-abu. Kemudian ada margin top 3 rem, jadi jaraknya dari sini ke sini itu 3 rem. Kalau kurang jauh atau kurang rapat, silahkan diganti angkanya. Baru ada padding top 3 rem, itu juga dari sini, dari judul ini ke ininya ya, ke bordernya. Ya, ini padding, ini margin top. Kalau nggak pakai padding nanti ini agak rapat ke garisnya ya. Oke, silakan kalian sesuaikan dulu, ini sekitar 1-2 menit ya. Ini tampilan aja sebenarnya. Sudah? Sudah selesai? Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Kirain mic saya rusak. Udah ini? Udah atau belum?
Ditanya udah atau belum? Nggak ada nggak ada yang nyaut. Kalau saya udah, Pak. Edward udah. Yang lain gimana? Ini harus ada Saya sudah, pewakil. Pak. Siapa nih udah? Iman doan, Pak. Ivan Doan dari Kom A apa Kom B? Kom A, Pak. Kom A kan? Saya nanya perwakilan Kom B ini dulu. Perwakilan Kom B udah belum? Jadi nggak tahu nih yang Kom B siapa-siapa aja. Selain Gary. Apa lagi? Ade gimana, De? Belum, Pak. Belum. Iya. Oke. Yang Kom B siapa yang udah nih? Oke. Oke, kalau udah nanti ya. Oke, sebentar. Ya, kayaknya saya capture 2 kali nih. Nah, nanti ini video, sorry. Ya, nanti setelah ini kita ganti ya. Kita ganti, saya ulangin aja ya. Ini nanti kalian edit di blog.css-nya. Setelah itu nanti kita ganti ya. Welcome blade-nya kita akan ganti namanya. Saya akan ganti filenya dengan nama yang baru ya. Saya buat namanya articles.php ya. Oke, kemudian nanti di sini masukkan satu tag artikel dan nanti di sini kasih headernya ya. Oke, nah ini saya stop di sini. Oh, nggak bisa di stop di sini ya. Nah, kalau kalian tadi sudah install extensionnya dari Lorem Ipsum, ya kalian bisa masukkan teksnya ya. Oke, ini kita tengok aja dulu. Saya tambahkan 3 berita di sini ya. Berita kedua dan berita ketiga. Oke. Nanti bisa pakai short key Ctrl Shift P ya. Kalian bisa masukkan nanti untuk satu paragraf atau multi paragraf juga bisa ya. Atau satu baris ya, satu line. Oke. Jadi nanti kalau di refresh, nah ini error. Kenapa error? Ya karena sudah nggak matching lagi sama root-nya ya. Nanti udah kita ganti filenya, bukan file welcome, tapi file articles. Silahkan nanti diganti di bagian routing. Oke, jadi nanti kalau untuk yang ini, di articles ya, tadi seperti ini, kalian bisa buat tadi pakai paragraf ya. Nah, tadi install dulu extensionnya ya. Jangan lupa install tadi extension Lorem Ipsum ya, yang ini. Kalau saya sudah saya install ya. Ini bagi yang pakai Visual Studio Code ya, bagi yang nggak pakai, saya nggak tahu kalau di editornya bisa install juga extension ini ya, kalau ada extensionnya. Ya, tekan Ctrl Shift P. Nanti di sini ada masukkan paragraf atau multi paragraf gitu ya. Kalau multi paragraf kita bisa tentukan mau berapa paragraf di sini ya, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Cuman dia nggak otomatis masukkan tag P. Jadi kalau misalnya saya masukkan 3 misalnya. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau mau jadi 3 paragraf ya masing-masing teks ini diapit oleh tag P juga ya. Oke. Nanti kalau kita buka di sini di browser
Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Ini kebesaran. Oke, dicoba dulu ya masing-masing. Dia auto generate ya. Memang ini juga kalau misalnya kurang panjang, ini kan kenapa pakai satu paragraf. Misalnya dimasukkan Ctrl Shift P tadi multi paragraf ya, misalnya 4. Ya. Oke. Ya, kalian bisa eksperimen nanti ya. Oke. Oke, itu dulu. Coba dites ya. Oke, ada yang juga yang mau saya jelaskan di sini. Ini namanya developer mode ya, developer mode. Jadi kalau kita dalam pengembangan suatu web, ya sama kalau nanti kalau kalian juga mengembangkan aplikasi berbasis desktop atau mobile ya. Ini kan error ini kan sebenarnya untuk developer ya. Nantinya kalau kita udah publish, kita upload ke internet gitu ya, harusnya nggak muncul error seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalau ke user ya kurang lebih seperti ini dia. Internal server error biasanya 500 ya. Kalau nanti nggak ditemukan 404 not found gitu ya. Apalagi 503 kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ini production mode atau nanti ini yang dipublish di internet misalnya ya. Atau kita masukkan di server yang online. Tapi kalau bagi kita yang mengembangkan project-nya ya otomatis ini kan ini proses debugging juga ya. Kita cek kesalahannya apa untuk diperbaiki ya. Jadi ini sebenarnya di ranah developer. Tapi kalau nanti udah di production, nah ini yang tampil di pengguna kalau misalnya ada error ya kayak gini ya. Jadi jangan nanti yang muncul perintah error yang seperti ini ya. Fatalnya nanti kalau misalnya yang iseng-iseng yang mungkin ngerti gitu ya, ada query-query tertentu mungkin bisa di kotak-atik ya. Ya ada aja lah ya manusia bisa apa namanya, bisa punya keahlian yang menjebol keamanan suatu web. Oke, makanya selalu ada updating version ya. Biasanya kalau memang software atau aplikasi yang berbasis open source biasanya rentan untuk security-nya ya. Contoh kayak WordPress, saya pernah cerita kan, saya pernah buat toko online pakai WordPress ya, punya kakak saya, tapi karena kelupaan untuk mengupdate versinya, terakhir dibobol ya, dibobol. Saya juga nggak nginstall plugin yang untuk security ya, jadi memang masih pure WordPress ya, diinstal di server, akhirnya dibobol, habis semua. Untungnya database-nya udah saya setting untuk di backup setiap minggu ya, jadi masih bisa di restore untuk data teksnya ya, tapi kalau untuk gambarnya nggak bisa, terpaksa di-upload ulang gambarnya. Ya, itu gara-gara lupa ngupdate versi dari WordPress-nya. Ya, biasanya kalau di WordPress muncul atau misalnya kalian gunakan apa namanya engine web seperti WordPress, Joomla gitu ya. Kalau misalnya muncul update
versi terbaru yang diupdate ya. Karena kalau enggak ya siap-siap aja ya. Biasanya security-nya itu ada yang bobol biasanya. Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi nanti kalau mau settingannya itu ada di environment atau .env ya. Ada yang buat sini development, ada yang buat app environment-nya ya. Ini kebetulan kalau kita install lokal ya, udah default-nya lokal di sini. Tapi kalau misalnya mau diedit juga boleh ya, pakai development atau mode production gitu ya. Yang penting di bagian line 4 ya. Jadi kalau misalnya app debug true, maka nanti tampilannya kalau error itu seperti ini ya. Dia akan jelaskan di mana letak kesalahannya ya. Seperti ini misalnya, are you sure the view exists in isblade.php file? Jadi setelah kita mengganti nama welcome menjadi articles ya, error seperti ini. Karena routingnya udah nggak sesuai ya, harus disesuaikan lagi di bagian routing. Oke. Sementara kalau kita matikan app debug-nya sama dengan false ya, kalau error nanti jadinya seperti ini, mode production atau production mode ya. Ini perlu juga kalian ketahui. Oke. Nah, sekarang kita akan buat single post. Kalau tadi kan articles itu memuat semua artikel ya atau semua postingan. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu file ya. Nah, sebelum kita tambahkan satu file, buat dulu hyperlink ke setiap judul berita ya. Jadi nanti hyperlinknya ini sesuai dengan file routingnya ya. Ini kan saya buatkan artikel.php. Oke. Sementara nanti kalian bisa, ini nanti ada gambarnya ya. Oke, ini step-stepnya. Nanti tambahkan hyperlink pada setiap judul berita pada articles. Jadi kan ada berita 1, berita 2 ya. Berita pertama, berita kedua, berita ketiga ya. Oke. Simpan atau save as ya, articles.php ini jadi artikel tanpa s ya. Jadi kalau nama routing biasanya memang nama root itu biasanya plural jamak ya. Sama seperti nama table database ya, biasanya bentuknya jamak ya. Students gitu ya. Makanya kalau penamaan database itu biasanya pakai bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia agak susah nanti. Ya. Nggak mungkin buat pelajar gitu kan. Atau apa bukus kan nggak cocok ya, biasanya books gitu ya. Oke. Kemudian nanti setelah sudah di save as ya, hapus hyperlink pada judul. Kemudian hapus 2 artikel jadi sisakan 1 aja, tambahkan root ya. Oke, jadi yang pertama ini saya tambahkan 1 hyperlink ya. Jadi saya buat nama hyperlinknya /artikel. Ya, berarti nanti saya buat ada routing, ada root ya dengan nama artikel ya. Oke. Kemudian articles.blade-nya saya copy paste atau saya save as menjadi artikel tanpa s ya. .blade.php dan saya sisakan hanya 1 berita aja, 1 artikel aja. Ya. Yang kedua dan yang ketiga saya hapus ya. Oke, jadi cuma 1 artikel aja.
Nah, kalau udah nanti silakan dibuat route-nya seperti ini. Ya, get slash artikel, akan view ke artikel. Oke. Dites dulu ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Jadi setelah ini baru masuk ke post yang pakai parameter. Ya, silakan dibuat dulu. Yang pertama buat hyperlink. Tadi kan di artikel ada 3 artikel ya. 3 berita. Berita pertama, berita kedua, berita ketiga. Sementara buat aja sama ya, href-nya ke artikel. Ya. Artikel gitu ya. Berita pertama artikel, berita kedua artikel, berita ketiga artikel. Baru save as articles.php jadi artikel aja tanpa s. Hapus yang 2 artikel tadi ya. Sisakan hanya 1 aja nanti. Jadi nanti tag artikelnya di sini cuma 1 ya. Kalau jangan 3 ya. Oke.
Sudah? Siapa yang udah selesai? Saya udah selesai, Pak. Ada, Pak. Ya. Ya, Pak. Siapa yang mau share screen? Saya boleh, Pak. Boleh, Ahmad ya? Oke, silakan Ahmad. Oke. Oke, kalau diklik. Oke, artikel ya. Kalau balik lagi. Ke berita kedua sama ya. Oh, masih satu ya kamu buat ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti semua ditambahin ya. Oke, makasih untuk Ahmad. Udah bisa ya. Oke, terlanjut ya. Silakan bisa ditambahkan hyperlink untuk kembali. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Kalau mau nambahkan tombol back ya bisa aja ditambahin di bawah ya. Nanti pakai kembali misalnya ya. Ahref langsung aja slash ya. Biar dia kembali ke root. Oke, kita masuk ke single post dengan parameter. Jadi di sini kalian bisa lihat ada satu tanda yang agak unik ya. Pakai curly bracket di sini ya. Nah, nantinya ini akan bisa disebut juga dengan parameter ya. Nanti di sini ada parameter nih, slug ya. Nah, ini nanti ini sebenarnya penamaannya terserah apa ya. Nggak seperti ini juga boleh. Ibaratnya apapun nanti di belakang slash ini ya. Saya ketikkan aja coba di sini. Ini sebagai contoh kalian lihat di layar di sebelah kanan. Itu kan ada localhost artikel slash artikel pertama gitu ya. Dia akan mengembalikan artikel pertama, tulisan artikel pertama karena dia ngambil dari yang ini ya. Yang ini yang diambilnya. Jadi apapun nanti setelah slash artikel ya, slash articles itu akan di ibaratnya dia masuk ke sini ke dalam slug ini ya. Ini penampungnya, variabelnya, kemudian dikembalikan. Ya, makanya muncul di sini artikel pertama. Kalaupun nanti saya masukkan di sini artikel kelima, ya muncul juga di sini artikel kelima. Ya. Jadi di sini wildcard ya. Kalau belajar database kan all ya, yang bintang gitu ya. Jadi apapun nanti itu akan dikembalikan di sini. Ya, ini pakai tanda wildcard ini. Oke, tadi kalau yang sebelumnya kan nggak ada, ini kan kosong ya, fungsinya kosong, nggak ada yang kita tampung gitu. Nah, nanti isian ini akan ditampung di variabel ini ya. Oke. Nah, kita coba nanti untuk sedikit mengedit ya. Nah, sekarang judul artikel tadi kita hapus ya. Kita coba pakai variabel di sini namanya artikel. Jadi isi artikel tadi saya perlihatkan dulu di sini. Tadi di artikel.php ini ya. Oke, kebesaran. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Jadi kita buat satu variabel, namanya terserah sebenarnya. Ini saya buat namanya artikel. Ya. Nah, boleh seperti ini ya. Ya ibaratnya nanti ini yang akan di-echo ya. Oke. Kayak gini ya. Jadi tadi kan sebelumnya kan artikel baru ada satu judul ya. Nah, itu dihapus.
kita ganti dengan variabel namanya artikel. Oke. Kemudian pada folder resources, tambahkan folder baru namanya folder articles. Nanti tambahkan ada 3 file ya, artikel pertama .html, artikel kedua .html, artikel ketiga .html. Nanti baru kita setting root-nya. Ya, jadi di sini di resources ya, saya buat dari satu folder namanya articles. Di dalamnya ada 3 file ya. File pertama saya cuma mindahkan yang tadi sih ya, atau copy paste dari articles.php tadi ya. Artikel kedua, artikel ketiga ya. Silakan kalian coba sesuaikan ya. Nah, nanti kalau sudah kita setting untuk root-nya ya. Jadi nanti untuk berita pertama misalnya atau artikel yang pertama dia akan ngambil dari sini nanti ya. Jadi bukan di views lagi. Ya. Coba lihat di sini. Ini yang utama tadi yang di artikel. Nah, nanti ini bisa diganti dengan data dari database ya. Jadi lebih dinamis ya. Oke. Ini variabel penampung sebenarnya ya. Nanti ini kaitannya ke root tadi. Nanti di root kita akan tambahkan satu apa istilahnya ya, satu parameter lah ya. Oke. Silakan disesuaikan dulu. Ya. Inilah kurang lebih ya. Ini dari yang sebelah kiri jadi sebelah kanan ya. Tadi kan sebelumnya ini ya, artikel. Mungkin tadi kalian cuma satu paragraf ya. Saya paragraf dari 3. Ya, silakan dihapus aja, diganti dengan seperti ini. Ya, diedit ya. Jadi artikel baru pembuka PHP sama dengan artikel penutup artikel ya. Nah, kalau sudah kita lanjut di sini tambahkan satu folder di resources. Nah, foldernya namanya articles, di dalamnya ada 3 file ya. Ini sementara kita buat seperti ini dulu. Masih statis sebenarnya, belum dinamis. Karena belum pakai database ya. Oke, boleh copy paste file yang pertama tadi ya, dari file artikel. Oke, atau generate baru juga boleh ya. Nah, yang berikutnya kita akan tambahkan root. Nah, ini udah lumayan agak ribet ya. Coba dilihat di sini, di bagian root-nya. Nah, root-nya, nah ini terserah ya. Ini balik lagi, makanya kemarin saya jelaskan ada perbedaan antara URI dengan URL gitu ya. Jadi kalian bisa baca-baca lagi terkait dengan URI, URL, URN gitu ya. Sebenarnya gambaran besarnya URI ya. Uniform Resource Identifier ya. Nah, URI itu terdiri dari URL dan URN. Nah, tapi nanti yang membingungkan kalian, URL termasuk URI, tapi URI nggak termasuk URL. Ya, URL termasuk dalam URI, tapi URI belum tentu URL. Kenapa? Karena seperti ini. Nah, kalau misalnya URL lah misalnya ya, misalnya ini image ya. Kalau saya contohkan annotate bentar ya. Contoh seperti ini ya, localhost misalnya 8000 ya, terus images gitu ya. Atau artikel lah ya. Kita ambil kayak gitu ya. /article.html. Nah, ini URL. Ya, istilahnya file artikel ini, html ini berada di dalam folder artikel dan folder artikel ini berada di root atau di index gitu ya. Tapi kalau kayak gini, kalau kalian lihat seperti ini, articles / apa itu ya di belakangnya.
belum tentu ini ada di dalam folder ya. Kita bilanglah nanti ini apa namanya? Ini tadi saya bilang Yuri ya. Nah, tadi kan apa tuh? Artikel pertama gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Nah, belum tentu ini ya. Ini udah seperti URL, tapi sebenarnya ini Yuri gitu ya. Kenapa? Karena artikel pertama ini dia nggak berada di dalam folder articles ya. Ini kan pandian kita aja sebenarnya. Kalau kalian mau buat lebih panjang lagi pun boleh sebenarnya kan. Saya contohkan misalnya di sini di apa namanya? Nanti tinggal tergantung kok jadi kayak gini? Bentar ya. Clear. Oke. Nanti tinggal tergantung kitanya mau apa alamatnya ya. Boleh aja yang lain-lain kita setting. Ya, contoh kayak misalnya ini artikel, saya nggak mau artikel juga bisa. Misalnya saya ganti misalnya postingan berita misalnya, boleh aja. Atau misalnya artikel baru /blog lagi juga boleh, nggak masalah ya. Bukan berarti filenya ada di sini ya, tapi memang kita yang buat penamaannya seperti ini identifiernya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jangan bingung. Mungkin sementara di ini dulu ya. Nanti kalian baca lagi lebih jelasnya. Ya. Oke. Jadi di sini saya mau jelaskan ini Yuri-nya ya. Balik lagi kalau kalian mau buat yang lain juga boleh, nggak harus articles / ini ya. Ini cuma penampungnya aja. Untuk penamaan ini boleh yang lain boleh buat berita atau misalnya buat blog post misalnya ya. Terserah penamaannya apa. Atau tadi mau dibuat sub lagi juga boleh ya. Misalnya artikel /blog misalnya. Artikel untuk blog mungkin, nanti mau buat artikel untuk berita yang lain juga boleh. Oke, kemudian function slug nanti tergantung balik lagi setelah slash ini ya. Ingat tadi saya jelaskan setelah slash apa nilai yang mau dikembalikan ya. Itu disimpan di slug. Ya, kemudian ini ada path kita ambil lokasi suatu direktori. Ya, direkturnya ini adalah resources articles yang tadi kita buat ya. Yang tadi kita buat. Kemudian $slug.html. Ya, $slug ini nanti yang akan kita kembalikan atau yang kita masukkan nanti identifiernya di URL ya. Kalau nanti di URL misalnya artikel dash pertama, maka di sini nanti isinya artikel dash pertama.html gitu ya. Ini yang bagian slug-nya. Kemudian di sini ada artikel file get contents, jadi kita ambil filenya dari path yang sudah kita definisikan di sini. Ya, kemudian kita kembalikan view artikel. Ingat view artikel yang tadi ya. Yang ini. Yang tadi kita tampung variabel artikel di sini ya. Nah, return view artikel. Kemudian di dalamnya ada lagi tambahan data yang dibawa ya, yaitu yang tadi ya, yang ini, artikel file get content tadi. Ya, jadi agak udah bersarang-sarang ini ya. Baru nanti kita cek ya. Nah, seperti ini. So, saya demokan kembali di sini. Kalau saya klik berita pertama, nah kayak gini, ini kurang lebih ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya ketik berita kedua, artikel kedua, dia masih muncul gitu ya. Misalnya artikel ketiga, dia masih muncul. Tapi nanti kalau saya masukkan keempat, nah dia error, ya, not found. Ini karena tadi saya udah buat penanganan errornya ya. Kalau nanti enggak saya buat, bakalan dia muncul
pesan errornya, bahwasanya itu nggak ada gitu ya. Ini tadi saya buat, saya kontrol ini dulu ya. Ini bakalan kayak gini nih. No such file or directory ya, kayak biasa. Kelima juga nggak seperti itu ya. Kenapa? Karena filenya nggak ada, kan dia ngambil dari path yang udah kita tentukan tadi ya. Path-nya kan di sini, di resources articles ya. Ingat ya, yang ini ya. Jadi dia ngambil slug-nya ini tadi, artikel kedua, artikel ketiga, artikel pertama. Selain itu ya dia nggak ngambil ya. Dia bakal bilang no such file or directory. Oke. Ini nanti penanganan errornya. Kalau misalnya file nggak ditemukan, apa yang akan kita lakukan ya? Sebenarnya ada dua alternatif. Ada beberapa alternatif sebenarnya ya. Bisa tampilkan per 04 atau bisa kita redirect nanti balik lagi ke root-nya gitu ya, atau kita tampilkan pesan pakai dump and die misalnya ya, DD ya. Boleh aja ya. Oke, itu dulu ya. Coba dibuat ya. Ini untuk root-nya. Oke. Oke, nanti nggak apa-apa kalau misalnya masih bingung, nanti kita ulangi lagi di controller ya. Nanti belajar controller masih kaitannya ke sini juga nanti ya, ke routing juga. Oke, silakan dites dulu ya. Bisa? Ada yang udah selesai? Jadi nanti di yang file utamanya yang di articles itu tinggal diganti aja hyperlink-nya ya. Hyperlink-nya nanti ke /articles baru apa tuh? Tergantung dokumennya tadi ya. Artikel pertama ya atau artikel kedua. Oke. Ada, Pak. Johansson udah ya? Boleh ya, boleh di-share ya. Pak. Cuma nggak ketarik ini ya, CSS-nya nggak ketarik ya. Oh, enggak, Pak. Iya ya, coba. Oke, berita pertama. Oke, back ya. Nah, berita kedua, artikel kedua ya.
Ya, atau kenapa ketarik ya? Padahal seharusnya dia ngambil dari ini ya. Iya. Padahal di line 9 kita udah menerapkan ini ya, memanggil blok CSS-nya ya. Tapi nggak tahu kenapa ketarik ya. Mungkin di sini dia, Pak. Iya, mungkin ya. Oke, nanti kita cek lagi kenapa nggak ketarik ya CSS-nya. Oke, coba tadi balik ke ini, ke browsernya. Oke, artikel berapa tadi? Pertama, nah, coba ganti alamatnya, jangan pertama, ganti ke 5 tadi coba. Nah, kan gitu dia ya. Ini error karena filenya nggak ditemukan gitu ya. Oke, itu nanti penanganannya ada di sini ada 2 ya saya buat. Terima kasih untuk Johansson yang udah sharing. Ya. Ini penanganan errornya ada beberapa sebenarnya ya. Yang pertama kita bisa tampilkan 404 ya. Jadi kalau filenya tidak eksis atau tidak ditemukan ya sesuai dengan path-nya, maka kita batalkan gitu ya dengan 404. Atau yang kedua kita kembalikan ke redirect ke root ya. Yang saya demokan aja di sini. Itu dia udah saya buat ya. Misalnya ini abort 404 ya. Kalau misalnya kita buka di sini artikel kelima misalnya. Ya kan muncul 404 not found gitu ya. Atau kita bisa redirect. Misalnya nih kita return redirect gitu ya. Jadi kita kembalikan ke rootnya tadi ya. Misalnya kita enter, ya balik ke sini ya. Jadi walaupun nanti dimasukkan di sini artikel ke-10 misalnya. Ke-10 misalnya. Dia tetap balik ke rootnya ya. Itu bisa ya. Atau ada juga yang buat kayak gini biasanya dump and die. Mungkin developer juga sih ya. File tidak ditemukan. Ya. Jadi kalau misalnya kelima, nah kayak gini dia. Ini dump and die atau ada lagi namanya dump, die and debug ya. Satu lagi triple D. Ya. Nah, dia ngasih tahu nih. Oke. Tapi biasanya ya itu dua lah yang tadi ya. Boleh pakai abort kemudian kita kasih 404 ya, not found atau tadi kalau mau di redirect ke apa namanya ke root ya. Nah, mungkin daripada muncul error kayak gini, ya mungkin bisa kita buat ke root ya, balikkan ke root. Return apa tadi? Return redirect kasih slash saja. Oke. Oke ya. Oke. Saja untuk hari ini sekian dulu ya. Untuk bacaan kalian nanti mungkin bisa ya ini punya alumni Ilkom yang pernah saya sebutkan ya. Di sini ada penjelasan terkait root juga masih ada yang kurang di sini ya. Nanti ada penjelasan terkait dengan bagaimana kita melakukan pencegahan ya, memasukkan karakter-karakter asing misalnya di URL bisa dipakai regular expression gitu ya. Bahwasanya kita hanya menerima pola ya, pola dalam bentuk teks diikuti misalnya dengan angka dan juga dengan teks gitu ya.
Nah, ada juga ya. Lumayan detail sih di buku ini ya. Oke, saya nggak bisa share ya karena itu copyright hanya untuk satu user ya, walaupun PDF ya. Oke, itu dulu untuk hari ini ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kita lanjutkan minggu depan mungkin belajar ke Blade. Minggu depan kita ada pertemuan keempat ya. Keempat atau ketiga? Keempat, Pak. Keempat ya. Pak. Oke. Oke, kalau gitu. Oke, minggu depan mungkin saya akan buat kuis untuk kalian ya. Terkait dengan kelompok gimana? Mau saya yang bagi atau kalian yang bagi? Untuk Edward dan juga untuk Gary. Bebas sih, Pak. Bebas. Ini Kom A maunya gimana? Mau Kom A yang bagi sendiri atau saya yang bagi atau gimana? Bentar ya, Pak, saya tanyakan dulu, Pak. Iya, silakan. Gary juga ya, Kom B. Oke ya. Oke, minggu depan kita kuis aja lah ya. Minggu depan kita kuis. Kalau nanti ada tambahan, saya kasih materi tambahan di e-learning ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Pak mau nanya Pak. Ya. Ya, silakan. Itu tadi Pak kalau mau bikin single post itu approach yang apa template-nya itu dihapus atau gimana ya Pak? Template yang tadi, yang kita buat tadi. Enggak. Itu enggak, itu dibiarin aja. Biarin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa deh, itu nggak apa-apa deh, nggak usah dihapus. Itu tadi untuk ini kalian aja. Bisa nggak setting kalau misalnya ada template free bisa disetting nggak gitu di ininya. Oke Pak. Ya, Terima kasih Pak. nggak ada kaitannya sih ya. Nggak ada kaitannya sebenarnya. Jadi kalau kalian mau ya. Tadi saya belum demoin ya. Ada satu cara tadi ini saya ada buat di sini ya. Masih ada hapus ya. Kayaknya udah terhapus. Oh ini. Ya nanti kalian bisa kalau mau yang simple, mau buat projectnya, saya buka baru aja ya. Nanti install ini ya, ada satu perintah kayak gini nih. Saya udah install ya soalnya. Composer Global Require Laravel Installer ya. Nah, ini nanti kalian install. Kalau saya klik sih harusnya udah terinstall ya. Nah, kayak gini. Pak, untuk Kom A sendiri aja, Pak, dibagi kelompoknya. Oke, Kom A sendiri ya. Kom B nanti gimana? Kom B nanti coba diskusikan dulu ya, mau bagi sendiri atau saya yang bagi ya. Nah, nanti ke depannya kalau mau buat project nggak usah pakai Composer, kayak project gitu, nggak usah lagi ya. Udah bisa langsung nanti lah. Ini udah ada CMD-nya CLI namanya ya, command line interface dari Laravel. Ya. Nanti ini install dulu. Kalau udah nanti ini udah bisa diakses Laravel ini. Kalau mau buat project nanti tinggal Laravel new ya. Nama projectnya apa? Misalnya saya mau buat blog Laravel. Ini Bapak ada screen atau enggak ya, Pak? Belum saya share ya? Belum, Pak. Oh, oke. Ntar ya. Wih, tadi saya stop ya. Oke, sebentar. Mana tadi dia?
Nah, ini ya. Oke, saya ulangin lah ya. CLS. Klik. Save dulu. Yes. Nah, nanti ini install dulu ya. Composer Global require Laravel installer. Oke. Kalau nanti sudah diinstal kayak gini ya. CLI Laravelnya udah terinstall ya. Nah, ini udah ada nih Laravel installer 4210 gitu ya. Ini ada beberapa komen ya, completion, help, list, new gitu ya. Nah, jadi ini tadi yang pertama kalian eksekusi ya, Composer Global Require Laravel Installer. Nah, besok-besok kalau mau buat project baru misalnya ya, kalian bisa ketikkan, misalnya saya ke D, mau buat project baru misalnya ya, tinggal Laravel, new, nama projectnya gitu ya. Tadi blok Laravel. Ya, dia bakal install projectnya. Terus kalau misalnya kalian mau ya, nggak mau apa namanya, lagi nggak ada koneksi internet ya misalnya. Jadi sebenarnya ini base project ya. Kalau misalnya mau nanti ada mau buat beberapa project, ini file ini bisa di copy paste aja nanti foldernya ya, folder projectnya bisa di copy paste, tinggal diganti dengan nama yang lain ya. Jadi nggak perlu setiap mau buat project baru harus masukkan ini ya, nggak perlu. Jadi kalau mau buat aja dulu satu folder untuk Laravel, ya udah nanti kalau mau buat folder baru tinggal di copy paste foldernya gitu ya. Jadi nggak perlu ambil dari bolak-balik ke internet ya. Kalau misalnya koneksi kita kurang bagus. Oke, itu alternatif aja kalau mau nanti instalasi projectnya. Jadi nggak perlu pakai Composer, create project, Laravel, search Laravel, baru nama projectnya ya. Ini untuk mempermudah aja. Alternatif ya. Alternatif. Ada banyak sebenarnya ya. Kalau mau ada lagi yang namanya Homestead, tapi Homestead agak ribet. Harus pakai apa namanya virtual host ya. Kayak install apa namanya itu ya, virtual box. Jadi kayak ada OS di dalam OS ya, karena Homestead dia berbasis Linux. Ya, Ubuntu kalau nggak salah. Oke, mungkin itu aja. Ada Izin lagi? Pak, Ya, silakan Ger. aku dan teman-teman dari Kombi nentuin kalau buat sendiri aja kelompoknya Pak. Oke, berarti Kom A dan Kom B kelompoknya ditentukan sendiri ya? Pak, Ya. satu kelompok berapa orang, Pak? Satu kelompok 5 orang. Oke, Pak. Nah, Oke, Pak. kelompok 5 orang, kecuali kalau misalnya nanti ganjil, contoh nanti misalnya kalian ada 47 misalnya ya, atau 48. Ya kan? Kalau misalnya 5 orang kan 9 ya, 9 kelompok ya. Nanti mungkin yang 3 bisa disisip gitu ya. Ya, nanti sisanya mungkin bisa disisip lah. Ada beberapa kelompok yang 6 orang misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya totalnya pas 50 ya berarti ada 10 kelompok gitu. Oke, jadi Pak, ini kelompoknya sampai tugas akhir itu ya, Pak? iya, sampai tugas akhir. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Oh ya, Pak, satu lagi recordingnya boleh di-share ya, Pak? Kayak kalimat tertinggal tadi, Pak. Boleh, boleh. Yang kemarin kan saya share juga kan ya? Iya, Pak. Di e-learning ada kan ya. Ya, nanti saya share di apa ya? Di e-learning nanti saya share. Oke, Oke. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah pas? Oke, kalau udah nggak ada, mungkin sekian aja untuk hari ini ya. Kita lanjut
minggu depan, ya, hari Rabu untuk Kom B dan hari Jumat untuk Kom A. Ya, demikian aja. Bila kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih.